Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis riwayat Bukhari menyebut bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat dermawan atau senang bersedekah. Apabila di bulan Ramadan, bahkan kedermawanan Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan diibaratkan layaknya angin yang berhembus. Seperti yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah Nabi SAW orang yang paling dermawan dalam kebaikan, dan sifat dermawannya semakin bertambah pada bulan Ramadan. Tak kala malaikat Jibril menemui beliau, Nabi SAW, untuk mengajarkan Al-Quran. Jibril alaihissalam biasa mendatangi beliau setiap malam bulan Ramadan hingga berakhirnya bulan tersebut. Pada setiap malam itu Nabi senantiasa memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya kepada Jibril. Apabila Jibril alaihissalam menjumpai beliau, maka beliau sangat dermawan pada kebaikan melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lantas kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa sehingga Nabi Muhammad SAW beliau lebih banyak melakukan kebaikan dan bersedekah di bulan Ramadan? Umat muslim tentu sudah tidak asing dengan nuzul Quran atau hari diturunkannya Al-Quran, yakni pada tanggal 17 Ramadan. Peristiwa ini niscaya menjadi momen istimewa karena Al-Quran merupakan pegangan dan pedoman hidup bagi umat Islam. Selain itu, peristiwa ini juga menjadi bukti nyata bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang berbunyi, Allah Ta'ala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya, yaitu dengan memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al-Quran Al-Azim. Tafsir Ibnu Katsir. Paparan Ibnu Katsir di atas adalah penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bahkan bukan hanya kitab Al-Quran yang Allah pilih untuk turun di bulan Ramadan, kitab-kitab lain yang diberikan kepada nabi-nabi terpilih pun juga terjadi di bulan Ramadan. Kitab Zabur diturunkan tanggal 6 Ramadan, sementara kitab Taurat dan kitab Injil diturunkan di tanggal yang sama, namun di tahun berbeda, yakni 12 Ramadan. Karena menjadi bulan turunnya kitab yang sempurna, Allah pun menyisipkan kebaikan-kebaikannya yang lain di bulan Ramadan, yang kemudian menjadi keistimewaan bulan Ramadan. Keistimewaan itu diantaranya adalah dikabulkannya doa-doa, dilipat gandakannya pahala, dibukakannya pintu-pintu surga, dan menjadikannya penuh dengan keberkahan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bulan suci Ramadan telah disempurnakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sederet keistimewaan dan juga keutamaan. Apabila kita sebagai umat Islam menjalani bulan Ramadan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, tak heran jika Nabi SAW menjadi lebih dermawan di bulan Ramadan. Pasalnya ganjaran yang akan didapat dari menjalankan ibadah bulan Ramadan sekaligus bersedekah akan berkali-kali lipat lebih dari yang dibayangkan. Berikut 7 keutamaan sedekah berdasarkan hadis Nabi SAW dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dosa-dosa dihapuskan. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, dapat pahala berlipat-lipat. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran surat Al-Hadid ayat 18. Yang ketiga, harta menjadi berkah. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, masuk surga lewat pintu khusus.
Orang menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Yang kelima, bebas dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani dan disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Targhib. Yang keenam, hati jadi lapang dan bahagia. Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selakangannya. Orang yang bersedekah dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit dikarenakan pelitnya itu merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, dapat naungan di hari akhir. Rasulullah SAW mengisahkan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di hari akhir, hari yang tidak ada naungan lain selain dari Allah. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkannya oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Sederet keutamaan sedekah yang disebutkan di atas memang tidak hanya diberikan pada bulan Ramadan saja, tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh hambanya yang bersedekah di bulan apapun. Namun bayangkanlah bagaimana jika keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan sedekah digabungkan dalam satu waktu. Betapa luar biasanya ia, seperti yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW. Sesungguhnya di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam, dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Allah menganugerahkannya kepada orang yang berkata baik, bersedekah makanan, berpuasa dan sholat dikala kebanyakan manusia tidur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Untuk itu tidak akan merugi bagi siapapun yang melakukan sedekah di bulan Ramadan, karena ia akan mendapatkan banyak kebaikan dan pahala yang akan menjadi bekalnya di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.